Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita selalu dalam keadaan baik. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, biarlah dengan iman kita katakan ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita selalu mempunyai semangat untuk berjuang. Kita selalu mempunyai kekuatan baru dari Tuhan untuk kita boleh memenangkan pertandingan hidup ini. Hidup ini adalah sebuah pertandingan, dan siapa yang akan menang ditentukan oleh kemampuan dia untuk bertahan dan berjuang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema kali ini saya beri judul Selalu Menang. Kenapa kita selalu harus menang? Karena kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah. Kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang menang bahkan, tapi lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan dan kondisi kita hari ini, percayalah, yang bersama dengan kita itu jauh lebih dahsyat dari apa yang menakutkan di depan kita. Jadi jangan pernah berhenti berharap dan mengandalkan Tuhan, sebab hanya dengan Dialah kita akan selalu menang. Nanti kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menuntun kami, menyertai kami, membela kami, mengangkat kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain dalam hidup ini. Kami bersyukur bahwa kami tidak perlu menghadapi segala sesuatu sendiri, sebab selalu ada Engkau Tuhan yang menyertai kami. Bapa, kami letakkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya disitulah tangan yang aman bagi kami, untuk kami bisa menikmati kehidupan yang Kau anugerahi bagi kami ini dengan penuh kemenangan. Sertai kami dalam renungan singkat ini. Sadarkan kami akan identitas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita buka Roma 8, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-18 sampai ke-25. Judul dari perikop ini, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi kita, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, demikian dikatakan di ayat yang terakhir tadi. Bapak Ibu Saudara, setiap kali ada orang yang berulang tahun, pasti ada kue ulang tahun.
Dan kalau ada kue ulang tahun, pasti ada lilin yang menyala di atasnya. Dan setiap kali ada lilin yang menyala pada kue ulang tahun itu, pasti ada permintaan untuk apa? Make a wish. Ada begitu banyak orang seringkali menyamakan antara harapan, atau dalam bahasa Inggrisnya hope, dengan keinginan yang dalam bahasa Inggrisnya wish. Harapan dan keinginan itu beda tipis. Padahal kalau kita mau perhatikan, sebenarnya keduanya sama sekali berbeda. Sebab harapan lebih kompleks, memiliki nilai dan ungkapan emosional yang kuat, dan memiliki orientasi masa depan yang jelas. Itu harapan, hope. Inilah yang membuat orang yang memiliki pengharapan akan lebih bersemangat untuk mewujudkannya. Dan ia akan berusaha untuk mencari jalan untuk mencapainya, daripada sekedar memiliki keinginan atau wish. Dalam bidang psikologi, Bapak Ibu Saudara, beberapa penemuan juga menemukan betapa hebat peranan harapan dalam kehidupan manusia ini. Para psikolog menemukan bahwa harapan adalah faktor utama dalam menjelaskan ketangguhan seseorang untuk bertahan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Harapan diibaratkan sebagai kekuatan yang mengarahkan hidup. Pernyataan Paulus bukan hanya sekedar pernyataan, tapi bahwa penderitaan yang sedang kita alami akan menghasilkan kemuliaan yang akan datang. Kita bisa membaca hal itu di ayat yang ke-18. Juga syarat dengan pernyataan penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pengalaman Paulus kita diingatkan bahwa kita pasti mengalami penderitaan. Namun di balik hal itu ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kemuliaan yang akan datang kalau kita tetap berpegang teguh dengan pengharapan kita. Dengan memiliki pengharapan, selalu ada alasan untuk menantikan saat itu tiba. Temuan para peneliti di atas, Bapak Ibu Saudara, hanya meneguhkan pernyataan firman Tuhan. Dalam pengharapan, kita dapat bertahan dalam penderitaan, aniaya, atau apapun yang lainnya. Pengharapan juga terdiri dari dua jenis, Bapak Ibu Saudara, yaitu pengharapan penuh dan kurang pengharapan. Yang satunya penuh, yang satunya kurang. Ada dua hal yang membuat orang bisa memiliki pengharapan penuh ataupun kurang pengharapan. Yang pertama, motivasi dalam diri. Motivasilah yang membuat orang bisa terdorong untuk meraih sesuatu. Dan yang kedua, value atau nilai. Seberapa bernilaikah pengharapan itu sehingga kita sungguh-sungguh menantikan dan ingin mencapainya? Jika kita tidak merasa pengharapan kita cukup bernilai dan tidak memiliki motivasi yang jelas, maka ketika penderitaan atau rintangan muncul, maka kita akan kehilangan semangat dan kemudian menyerah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan hari ini sekali lagi mengajak kita untuk bisa melihat
penderitaan sebagai ujian pengharapan kita. Orang yang berpengharapan selalu punya alasan untuk menang atas penderitaan. Itu sebabnya jangan pernah patah semangat dan jangan pernah menyerah kalah. Ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Itu sebabnya kita selalu dikatakan sebagai umat yang berpengharapan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Sebab Dia adalah sumber pertolongan kita. Bagian kita hanya mengenal Dia lebih lagi, sehingga kita dapat melihat bagaimana kebaikannya, kesetiaannya melingkupi hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar untuk persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya
beban hidupku dengan cara yang ajaib. Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu melingkupiku selama-lamanya. Seumur hidup kami hanya melihat karya-Mu atas hidup ini Tuhan. Bahkan di setiap jalan, di segala musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Di dalam Engkau kami menemukan jalan keluar. Di dalam Engkau kami menemukan pengharapan. Di dalam Engkau kami menemukan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali yang memberi kelegaan kepada kami yang letih, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu bersama kami, melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan, amin.